Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 160.
Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enam dan hawa segar pula yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah atau di mana saja melalui live streaming. Kita persembahkan syukur kita persembahkan doa-doa kita, permohonan kita, karena segala kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan yang kita terima hari ini. Khususnya kita juga bersyukur bersama dengan kedua saudara kita yang hari ini menerima sakramen baptis sekaligus juga sakramen krisma, dan pada saat ini dalam perayaan Ekaristi juga akan menerima sakramen Maha Kudus, sakramen Ekaristi, komuni pertama. Dan bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini, khususnya Ibu Reni Sisilia merayakan ulang tahunnya yang ke-59, kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dialaminya dalam rumah tangga, dalam hidupnya setiap hari. Juga bersama dengan Bapak Vianney Octavius yang juga merayakan ulang tahunnya kemarin. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak Vianney bersama keluarga, istri, anak-anak, dan juga cucu-cucunya, serta Bapak Frans Randa dan Saudara Ardi Gunardi Solon Talebong, genap 26 tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara-saudari kita ini. Dan juga kita mau mohon berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan buat aplikasi JHK, Jalan Hidup Katolik, yang sudah dapat diakses di Play Store dan App Store. Ini suatu aplikasi yang sangat berguna untuk semakin menambah pengetahuan iman, bahkan juga menambah cara kita beriman yang benar, karena di sana ditawarkan banyak hal yang bisa kita download di sana atau kita bisa baca dan kita bisa tonton. Semoga aplikasi ini semakin bertumbuh berkembang untuk pelayanan bagi masyarakat, terutama mereka yang mau mengimani iman Katolik secara benar dan tepat. Dengan rendah hati kita datang dari hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kekuatan, ajarilah kami mengimani dan memahami pewartaan Putramu terkasih Yesus Kristus. Semoga Engkau selalu mendampingi kami, sehingga kami dapat hidup seturut perintah dan kehendak-Mu. Bapa, kami mau bersyukur bersama dengan kedua saudara-saudara kami yang hari ini menerima sakramen baptis, dan dalam perayaan Ekaristi ini juga akan menerima sakramen Ekaristi,
komuni pertama, Saudara Kevin dan Franz. Semoga Engkau tetap membimbing menyertai kedua saudara kami ini semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam gerejamu, Gereja Katolik yang kudus. Dan semoga mereka berbahagia karena mengimani Tuhan Yesus. Bimbinglah dan sertailah kedua saudara kami ini supaya senantiasa dikuatkan dalam menjalani hidup ini dan dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Ibu Reni Cecilia genap 59 tahun, Saudara Ardi Gunardi Solon Talebong 26 tahun, Bapak Viani Octavius, Bapak Franz Randa. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu, atas bimbingan-Mu bagi Ibu Reni, Saudara Ardi, Bapak Viani, Bapak Franz. Semoga mereka semakin Kau dampingi, Kau kuatkan, tetap sehat walafiat di tengah keluarga bersama dengan keluarganya, bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan orang tua, sanak saudari, anak-anak, atau cucu yang Kupercayakan bagi mereka. Dan semoga Ibu Reni, Bapak Viani, Bapak Franz, dan Ardi semakin juga menjadi berkat di tengah keluarganya, berkat bagi sesama di mana saja mereka melayani. Engkau berikan juga kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi segala macam kesulitan hidup, tetapi juga bersyukur untuk semua berkat-Mu yang mereka terima. Dan semoga Engkau senantiasa melimpahkan sukacita, kebahagiaan, serta keselamatan bagi saudara-saudari kami. Bapa, kami juga bersyukur bersama dengan aplikasi JHK, Jalan Hidup Katolik, yang diprakarsai oleh Keuskupan Agung Makassar. Semoga aplikasi ini semakin dapat diakses, yang mana sudah bisa diakses melalui Play Store dan App Store. Dan semoga semakin banyak orang terbantu untuk dapat memperoleh pengetahuan iman serta menghayati imannya dalam Gereja Katolik. Berkatilah aplikasi ini semakin bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau membimbing semua orang yang bekerja untuk aplikasi ini. Berkatilah kami semua, semoga kami semakin teguh, percaya, dan mengimani Engkau, karena hanya Engkaulah yang menjadi jalan hidup kami, jalan keselamatan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sehat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita, dialah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah, dan curiga. Percekkokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu sumber keuntungan. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran,
dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka? Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya, dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya kalau ia ingin hidup abadi dengan tidak melihat liang kubur. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maaf, saya salah ucap tadi. Ini harusnya Injil Lukas. Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit. Mereka ini selalu menyertai Yesus. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, Bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Juga beberapa wanita yang telah disembuhkan oleh Yesus dari roh-roh jahat selalu pergi menyertai Yesus dalam pelayanannya. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3 kita mendengarkan bagaimana Yesus melayani dari desa ke desa, kota ke kota, dan pergi sampai ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi dalam pelayanan itu ternyata Yesus tidak sendirian. Dia ditemani oleh para muridnya yang kita sebut ke-12 rasul. Selain para murid, ternyata juga ada sejumlah wanita yang menemani rombongan Yesus dalam pelayanan. Disebutkan di sini ada beberapa wanita yang cukup mempunyai harta benda, terutama kekayaan. Tetapi mereka-mereka ini ternyata awalnya dikuasai oleh berbagai macam penyakit dan roh-roh jahat. Sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasihnya karena dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus, maka mereka mempersembahkan hidup mereka untuk pelayanan dan untuk mendukung
pelayanan-pelayanan Yesus dikatakan mereka ini adalah Maria yang disebut Magdalena atau Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, seorang bendahara di istana bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi wanita lain. Ternyata wanita juga diberikan kesempatan dan dipanggil Yesus untuk ambil bagian lewat kemampuan, lewat keberadaan mereka masing-masing. Sehingga memang demikian, tidak ada yang bisa mengatakan wah hanya pria atau hanya laki-laki saja yang boleh melayani di sekitar gereja atau dalam perayaan-perayaan dan lain sebagainya. Wanita pun juga oleh Yesus diberikan kesempatan. Yang paling penting bagi kita bahwa hidup kita ini harus dipakai untuk sesuatu yang bermakna, untuk sesuatu yang berarti, untuk sesuatu yang mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi banyak orang. Dalam bacaan pertama hari ini kita dengarkan bagaimana Rasul Paulus atau Santo Paulus menasihati anak didiknya atau anak rohaninya, Timotius. Dia mengatakan, berjuanglah terus-menerus dalam iman. Ia melihat bahwa iman itu bagaikan suatu perjuangan, suatu pertandingan, di mana orang harus menyelesaikan pertandingan dan harus memenangkan pertandingan itu dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan ketabahan, dan bahkan dengan pengorbanan. Dan dalam pengorbanan itu Rasul Paulus atau Santo Paulus mengatakan memang kalau hidup itu disertai dengan rasa syukur, maka hidup itu akan mendatangkan berkat dan sukacita melimpah. Para wanita yang menemani Yesus selalu bersyukur karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mereka terima. Rasul Paulus juga bersyukur atas semua berkatnya, berkat Tuhan yang ia terima walaupun disertai dengan berbagai macam penderitaan dan pengorbanan. Tetapi rasa syukur membuat hati terus-menerus bersukacita walaupun banyak pergumulan, banyak kesulitan dalam hidup, bahkan rasa syukur mendatangkan berkat dan keselamatan. Itulah iman yang harus disyukuri terus-menerus. Kedua saudara kita hari ini juga yang menerima sakramen baptis dan nanti dalam sakramen Ekaristi akan menerima komuni, juga bersyukur untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan, terlebih lagi atas segala perlindungan dan penyertaan Tuhan dan juga rencana-rencana hidup mereka ke depan. Semoga kita selalu bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang kita terima, walaupun memang kita mesti banyak berjuang, bahkan mesti banyak berkorban dalam hidup. Itulah perjuangan. Tiada kebahagiaan, tiada sukacita, tiada keselamatan tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Semakin besar perjuangan, semakin banyak pengorbanan, semakin besar sukacita, semakin besar berkat Tuhan, bahkan juga keselamatan. Maukah kita menjalani dan melaksanakan semuanya itu? Karena iman memang harus diperjuangkan dan selalu disyukuri dalam hidup. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mada Bakti 234. 234. Mada Bakti. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang, usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah kami yang berhimpun di sini, dan semoga kami semakin memahami siapa Engkau ini bagi kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Yesus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut ia merintis jalan hidup menuju kepada kehidupan abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh rakyat surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita ingat semua sanak keluarga kita, segenap umat kita di paroki Kristus Raja Andalas ini, atau siapapun juga yang kita kenal
atau yang dekat dengan kita, kita persembahkan doa-doa untuk mereka. Dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihan dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan pelihara kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunglah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, bimbinglah kami dalam menempuh jalan yang ditunjukkan Putra-Mu. Semoga kejujuran dan kebenaran mendekatkan kami satu sama lain. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus atau Salve. Buku hijau halaman 1 nomor 1. Halaman 1 nomor 1. Kusujudlah ya roti surga ku bersembah, oh Tuhan termegah. Kudus, 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 selamanya kudus. Hormat bagi Allahku dalam hasti kudus tu, kaum kudusmu. Ya Yesus, tiliklah dan
dan imannya tetap sebarkanlah. Kudus, 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 selamanya. Kudus, hormat bagi Allahku dalam hasti kudus tuh. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. amin. Kita doakan doa kepada hati kudus Tuhan Yesus dari buku lembaran warna hijau halaman 10. Doa kepada hati kudus Tuhan Yesus. Bersama-sama, ya Tuhan, hati-Mu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup, dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepadamu, ingatlah kiranya apa yang telah Kau sabdakan. Air yang hendak Kuberikan akan menjadi sumber air yang membual untuk kehidupan yang kekal. Berikanlah kami air itu agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru, kirimkanlah kami roh yang baru, bentuklah hidup kami menurut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu menyegani di Kau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar, tempat kami menemukan di Kau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan putranya bagi kami. Cinta putra jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah yang dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah, yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu, sebagai anak-anak keluarga yang sama. Di dalam Engkau merupakan saudara yang sulung, dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluarga ini ke dalam hati kami, sehingga merajalah cinta di antara semua orang. Amin. Litani Hati Kudus Tuhan Yesus, halaman 12. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami.
Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, Kasihanilah kami. hati Yesus Bait Kudus Allah, Kasihanilah kami. hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, Kasihanilah kami. hati Yesus Rumah Allah dan Pintu Surga, Kasihanilah kami. hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus lubuk penuh keutamaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, Kasihanilah kami. hati Yesus Raja dan pusat segala hati, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, Kasihanilah kami. hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Kasihanilah kami. hati Yesus korban pelunas dosa kami, Kasihanilah kami. hati Yesus ditimpa penghinaan, Kasihanilah kami. hati Yesus hancur karena kejahatan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus taat sampai mati, Kasihanilah kami. hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber segala penghiburan, Kasihanilah kami. hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus korban untuk orang berdosa, Kasihanilah kami. hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, Kasihanilah kami. hati Yesus kesukaan semua orang kudus, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Sayangilah kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum Veneremur sordui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensuum defetui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque
comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya.
Buku hijau halaman 3 nomor 7. Buku hijau halaman 3 nomor 7. Hati Yesus, hati Tuhan kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini, ia hidup mati tak jema. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih. Jalan jiwa yang menuju surga amat kering dan sangat jauhnya. Mati jiwa karena berdahaga, bila lupa mata air sah. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih. Bumi taman tanah mati, maka bunga jiwa layulah. Hati Yesus suka menyirami, baru jiwa elok bunganya. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih.